Halo guys, kembali lagi bersama gua, Marsio, di channel Pulang Nonton. Pada hari ini kita akan menceritakan alur cerita dengan judul The Akuntan, film yang bergenre aksi kriminal yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang akuntan publik yang mengidap autisme dan sangat ahli dalam menggelapkan perpajakan dan ahli dalam memberantas para koruptor. Untuk lebih lengkapnya bagaimana, yuk siapin cemilan dan kopinya biar makin asoy nontonnya. Scene diawali pada sebuah tempat terapi anak dan kita diperlihatkan seorang anak yang sedang asik bermain puzzle. Namun naas, puzzle-nya hilang satu. Dan akhirnya, si anak pun tantrum dan tiba-tiba dia pun membacakan mantra ajaibnya agar menjadi tenang. Lalu disitulah datanglah anak perempuan yang memiliki gangguan saraf untuk membantu si anak laki-laki tersebut agar menyelesaikan game puzzle-nya. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan sepasang pasutri yang sedang berkonsultasi untuk pembukuan bisnisnya. Di hadapan mereka pun terdapat seorang pria berkacamata yang bernama Christian Wolf. Sebut saja Chris. Lalu scene berpindah ke gedung megah. Dan ada mbak-mbak yang bernama Medina. Medina ini pun merupakan anak magang yang hendak menemui seseorang yang bernama Mr. Raymond King. Atau sebut saja Mr. King. Alasan Medina menemui Pak King dikarenakan ia ingin melamar sebagai agen federal. Singkat cerita, setelah sesi interview yang ngalur ngidul, Medina pun diminta untuk menganalisa foto yang terdapat buronan. Dan buronan itu pun sampai saat ini belum bisa tertangkap. Menurut keterangan Mr. King, pria yang tidak menampakkan wajah pada foto seringkali muncul di beberapa negara seperti di area Timur Tengah, Eropa, dan dataran Amerika. Lalu Mr. King pun menyuruh Medina untuk menangani kasus ini bersamanya. Karena dalam kurun waktu beberapa bulan lagi, Mr. King akan pensiun. Jika tidak, Mr. King akan membocorkan rahasia gelapnya Medina. Scene berpindah kepada Chris yang saat ini sedang pulang kerja dan menikmati hidup. Lalu di samping itu, kita dibawa ke masa lalunya Chris. Dan ternyata, dia adalah anak tantrum yang diperlihatkan di awal scene tadi. Chris sendiri memang memiliki sindrom khusus yang hidupnya itu harus sempurna dan komplit. Jika tidak, maka dia pun akan tantrum dan bisa mencelakai dirinya sendiri atau orang lain. Chris kecil menjadi tantrum seperti itu karena hubungan rumah tangga orang tuanya pun tidak harmonis. Sehingga sang ibu pun dengan tega meninggalkan suami, Chris dan adiknya. Kembali ke masa kini, saat Chris sedang berlatih menembak, tampak dia memiliki senapan jarak jauh yang bukan sembarang senapan. Karena dari aksi menembaknya pun, itu sangat akurat dan mengenai sasaran. Lalu, setelah latihan menembak, dia berpindah pada sebuah tempat yang ternyata itu adalah tempat persembunyiannya. Di dalam sana, terdapat banyak senjata, uang, setelan jas, dan tempat tidur untuk beristirahat. Saat Chris sedang beristirahat, kita diperlihatkan masa lalunya di sebuah lapas. Di sana, dia mendapatkan pengajaran dari Pak Tua yang bernama Francis. Francis pun mengajarkan Chris dalam beberapa komunikasi, mengajarkan bereaksi terhadap klien, lalu menghafalkan alamat. Saat telepon berbunyi, Chris pun terbangun dari tidurnya. Rupanya, itu adalah telepon dari rekan Chris yang tidak bernama. Mereka pun berdiskusi untuk menerima tawaran dari negara mana saja yang akan mereka ambil. Awalnya, mereka ingin mengambil Zurich. Namun, karena Chris sedang dibicarakan dari sebuah daerah yang bernama Chicago, rekannya ini pun menyarankan Chicago untuk segera mengambil tawaran itu dan menginginkan Chris agar tetap aman. Singkat cerita, Chris pun mengambil tawaran itu yang bertepatan di Chicago. Keesokan harinya, Chris berdiskusi dengan petinggi dari perusahaan living robotik di Chicago. Salah satu direksi pun memberikan keluhan pembukuan dalam perusahaan tersebut dan menginginkan Chris bisa segera menyelesaikannya. Chris pun dengan entengnya meminta laporan keuangan terakhir selama 15 tahun. Lalu sang direksi botak itu pun tersinggung dan terjadilah cekcok untuk sementara waktu. Dengan cepat, direksinya yang bernama Rita Blackburn menengahi perdebatan mereka. Singkat cerita, Chris pun akhirnya bertemu dengan owner perusahaan yang bernama Lamar Blackburn. Mereka berdua pun berbincang sejenak untuk permasalahan pembukuan dalam perusahaannya itu. Tanpa lama-lama akan segera menyelesaikannya besok hari. Scene berpindah ke Medina yang saat ini sedang mencari keberadaan Mr. X tersebut. Dan karena sampai sejauh ini belum ketemu, dia pun meminta tolong kepada salah satu rekannya yang ahli IT untuk mencari ciri-ciri wajahnya. Keesokan harinya, Chris tiba di ruangan meeting. Dia pun melihat seorang wanita yang masih tertidur di ruangan itu. Lalu Chris pun segera membangunkan wanita itu. Wanita itu bernama Dana. Seketika, suasana pun menjadi canggung. Karena Chris merupakan tipikal yang anti basa-basi. Dan setelah Dana menyiapkan berkas-berkas yang diminta oleh Chris, Dana pun pergi meninggalkan Chris tanpa perbincangan yang hangat.
Di waktu yang bersamaan, Medina yang sedang menghadiri konferensi pers, di sana dia pun mendapatkan laporan dari temannya tentang bukti video dari sang buronan. Dalam video itu dengan sangat dingin, sang buronan itu pun berhasil membuat musuh-musuhnya yakni gengnya Borzano untuk tidur selamanya. Akhirnya Medina pun mendapatkan sepotong demi sepotong petunjuk si buronan tersebut. Scene berpindah kembali kepada Chris. Dia pun memulai pekerjaan tangannya untuk membereskan pembukuan. Perlahan-lahan, dia pun membaca dan meraba satu persatu keluar masuknya uang perusahaan dan seperti biasa, dia pun menikmati pekerjaannya itu sambil menari. Tak lama kemudian, waktu pun menjadi penting. Lalu Medina pun yang kini masih mencari petunjuk dari sang buronan itu, masih mengotak-atik audio yang dikirimkan oleh rekannya. Setelah Medina berhasil mengedit suaranya, lalu terdengarlah kalimat mantra yang sama dan yang pernah diucapkan oleh Chris jika dia merasa terancam atau kekurangan. Namun, apakah benar itu adalah Chris? Kita ikutin terus video ini sambil ngopi. Keesokan harinya, Dana yang tiba di kantor pun terkaget-kaget melihat coretan di kaca ruang meeting. Kita bisa melihat kalau Chris yang ternyata semalaman lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu dengan cepat Chris mengajak Dana untuk mengecek satu persatu. Dan Chris pun memberikan sebuah kesimpulan. Jika ada sebuah arus keuangan yang mencurigakan dalam perusahaan itu. Singkat cerita, datanglah Rita ke ruangan meeting dan menyuruh kembali Dana untuk ke ruangannya. Disitulah akhirnya Rita seperti tidak percaya dengan jumlah keuangan yang bocor senilai 61 juta dolar. Seketika Rita pun meminta Chris untuk membuat laporan untuk Rita. Waktu pun kembali malam. Kita diperlihatkan bapak botak yang bernama Ed tadi yang menjadi bagian direksi dari Living Robotic. Dia pun hendak turun ke lantai 1 karena ingin minum. Namun, secara tiba-tiba muncullah Mamang Ganteng yang entah dari mana masuknya untuk mengancam bapak botak tadi atau sebut saja Mr. Ed. Singkat cerita dan ngalor ngidul pun terjadi. Mamang Ganteng itu akhirnya dengan sopan ingin membunbun Ed dengan halus. Lalu karena Ed sudah terpojok, akhirnya dia pun menyanggupi asal istrinya jangan diganggu. Keesokan harinya, Chris tiba di kantor. Dengan terkejut, dia pun melihat coretan hasil tangannya dibersihkan begitu saja oleh para OB. Setelah itu datanglah Mr. Lamar yang langsung memberikan bayarannya kepada Chris. Tak lupa, Dana juga masuk ke dalam ruang meeting untuk tetap mensupport Chris. Chris sangat tidak percaya dengan apa yang terjadi. Karena dia ini merupakan tipikal orang yang perfeksionis, maka segalanya pun harus sempurna terselesaikan. Akhirnya, dia pun memutuskan pulang dengan hati yang kacau. Jadi, jika dia belum menyelesaikan sebuah permainan, dia pun akan menjadi tantrum. Dan di masa kini kita bisa diperlihatkan betapa kacaunya Chris saat ini. Singkat cerita, dan masih di hari yang sama, Chris pergi keluar rumah untuk refreshing sejenak. Namun, dia ternyata diikuti oleh mobil misterius. Sesampainya di tempat latihan menembak, dia pun kembali teringat di masa kecilnya. Ketika dia bersama sang adik dan ayahnya ke Jakarta, dia pernah berlatih bela diri sampai dia pun menemukan makna dari pantang menyerah. Lalu, tak jauh dari Chris, di dalam rumah tampak dua orang yang mengikutinya kini menyandra sepasang pasutri yang sudah Chris bantu pembukuannya. Mereka berdua pun panik karena sudah ditodongkan senjata ke arah mereka. Lalu si penjahat bewok ini pun menyuruh untuk memanggilnya. Sampai akhirnya si penjahat dua ini pun memaksa si ibu untuk memanggil Chris untuk masuk. Saat penjahat bewok ini sudah ingin menarik pelatuk ke si ibu, lalu terjadinya si penjahat bewok pun dibuat tidur selamanya oleh Chris. Sang penjahat satu itunya pun seketika bereaksi. Dan sesaat ingin membawa si ibu, dia pun mendapati serangan sampai mobil sedan birunya ditembak beberapa kali. Akhirnya dia pun membawa pasutri itu sebagai tawanannya dan tanpa diduga, rupanya Chris sudah ada di dekat rumah dan dia pun segera mengejar mereka bertiga dan aksi pergelutan pun terjadi. Di sini karena si Chris ini memiliki skill bela diri ala Batman, maka dia pun yang memenangkan pergelutan tersebut. Lalu sesaat dia ingin mengeksekusi Mamang Bewok, dia pun menanyakan siapa yang menyuruhnya dan siapa saja korbannya. Mamang Bewok pun memberikan sebuah ID card dari dalam saku kirinya. Dengan terkejut, Chris melihat Dana Cuming sebagai korban selain Chris. Mamang Bewok pun akhirnya dibuat tidur selamanya oleh Chris. Dan dengan sopan, Chris pun pamit kepada bapak ibu tersebut dan segera menyelamatkan Dana. Saat dalam perjalanan, Chris dan rekannya ini berdiskusi untuk mendapatkan alamat Dana. Namun rekannya hanya menyarankan untuk pergi saja. Chris yang entah karena jatuh hati kepada Dana, dia pun dengan ngotot ingin tetap ke apartemennya Dana dan untuk menyelamatkannya. Sesampainya di apartemen Dana, Chris pun tidak masuk ke pintu utama karena pintu tersebut sudah dikunci. Namun, karena melihat orang yang lewat pintu belakang, dia pun bergegas masuk lewat pintu belakang.
Di waktu yang bersamaan, Dana yang sudah memasuki apartemennya secara tak sadar jika dia sudah diikuti. Seketika, ia pun menerima serangan dari dua orang yang menyamar sebagai cleaning service. Dana bukanlah wanita yang gampang menyerah. Dia pun melontarkan serangannya dengan penyangga kompor. Alhasil, untuk sementara waktu dia bisa bersembunyi di dalam kamar mandi. Chris yang akhirnya sampai di dekat kamar Dana, tak lupa memberikan salam kasih sayang yang berupa pukulan dan menyebabkan dua orang musuh tersebut untuk tidur selamanya. Kembali ke Dana, yang saat ini mendapatkan serangan sengit dari penjahat tadi. Dana pun menyerang balik dengan memakai tutup toilet. Lalu saat pintu terdengar diketuk, salah satu penjahat pun dibuat turu dan satunya lagi tak lupa dibuat turu. Singkat cerita, Chris pun mengajak Dana untuk melarikan diri ke tempat persembunyiannya. Lalu Dana pun bingung, kenapa tidak melaporkan polisi saja, dan kenapa malah harus melarikan diri. Bahkan Dana pun kaget dengan isi karavan milik Chris yang berisikan senjata, uang, dan lukisan. Chris pun hanya mengalihkan pembicaraan Dana agar Dana tidak terlalu memikirkannya. Scene berpindah sejenak ke Medina. Saat ini, Medina sedang masih dalam tahap pencocokan wajah dari si tersangka yang masih menjadi buron. Lalu, dia pun menerima telepon dan sebuah penjelasan dari hasil audio yang Medina kirim ke rekannya ini. Rekan Medina ini pun menjelaskan kalau hasil audionya itu seperti bahasa sajak dari Solomon Grundy yang dari tahun 1800-an. Lalu rekannya ini pun menjelaskan adapun ciri-ciri si buronan memiliki wajah datar tanpa ekspresi dan memiliki gangguan saraf atau secara khusus mengidap autisme. Namun di situ juga rekan Medina ini masih meragukan kalau pengidap autisme ini hampir mustahil untuk diidentifikasi secara visual. Lalu percakapan pun selesai. Medina untuk sementara waktu berdiam diri dan kembali mencari bukti-bukti petunjuk dari si buronan. Dan akhirnya dia pun mendapatkan bukti petunjuk dari hasil pencariannya. Kalau nama-nama samaran dari sang buronan diambil dari beberapa tokoh matematikawan. Jadi, dari sinilah Medina bisa menyimpulkan kalau buronan tersebut masih memiliki keahlian dalam bidang matematika. Scene berpindah kepada Chris dan Dana. Mereka pun untuk sementara waktu bersembunyi di sebuah hotel mewah. Dana pun bingung bagaimana harus membayarnya. Namun dengan santai, Chris pun yang akan membayar hal tersebut. Karena memang mudah bagi Chris. Di waktu yang sama, kita kembali ke Medina. Karena scene ini akan sangat berkaitan dengan bukti-bukti yang akan terungkap. Medina yang bersama rekannya yang bernama Udin saat ini mencari keberadaan buronan dengan mencari orang yang berdasarkan nama Gauss yang berusia 17-45 tahun dan memiliki penghasilan $500.000 per tahunnya. Scene berpindah kembali kepada Chris dan Dana. Di sana mereka pun berbincang sejenak tentang kehidupan mereka. Lalu Dana yang masih kepo terhadap Chris bertanya, bagaimana bisa Chris melakukan hal tersebut saat di apartemennya Dana? Lalu Chris pun menjelaskan kalau ayahnya adalah seorang perwira militer dan dia mengajarkan Chris agar tidak dimanfaatkan orang lain. Karena ayahnya Chris ini sangat percaya jika dia memiliki kemampuan luar biasa yang di atas rata-rata. Karena sudah terbawa suasana, Dana pun mendekati Chris dan hendak mencikiwir. Tapi karena Chris ini masih polos, dia pun refleks dengan mengalihkan ke pembicaraan lain. Dari pembicaraan itu pun, Chris menaruh kecurigaan kepada Rita Blackburn yang kini menjadi pemegang saham Living Robotics. Singkat cerita, Chris pun keluar untuk mencari keterangan lebih lanjut kepada Rita. Sesampainya di lokasi perumahan Rita, dia pun melihat ada seseorang yang mencurigakan. Akhirnya Chris pun mengikuti orang itu dan dia pun hampir terkena tembakan kasih sayang dari sosok misterius itu. Dirasa Chris sudah aman, dia pun memutuskan ke rumahnya Rita. Naas bagi Chris, karena dia sudah mendapati kondisi Rita yang sudah dibuat turu oleh orang yang tadi. Lalu Chris pun menaruh rasa curiga kepada Lamar, sang CEO Living Robotics yang dia lihat fotonya di dekat Rita. Keesokan harinya, Medina dan Udin masih mencari keberadaan buronan yang masih misterius. Lalu mereka pun akhirnya menemukan sebuah kantor akuntan publik yang mencurigakan bernama ZZZ. Kantor tersebut yang dimiliki oleh Christian Wolff. Karena bagi Medina, data yang dia cari pun satu persatu mengerucut ke arah satu orang yang diyakini sebagai buronan tersebut. Singkat cerita, Medina pun menemui Mr. King dan dia pun menjelaskan kalau buronan tersebut adalah Christian Wolff dan menjelaskan beberapa bukti arus keuangan yang mencurigakan serta bukti-bukti petunjuk lainnya seperti nama-nama samaran yang diambil dari matematikawan. Mr. King pun akhirnya memberikan perintah untuk segera ke TKP yang terletak di Chicago. Di waktu yang sama, Chris kembali ke hotel dan dia pun menemui Dana yang sedang tertidur. Dia pun terduduk dan membayangkan masa kecilnya saat bersama ayahnya. Dia mendapati pengajaran kalau diam saja belum tentu dia bisa dibiarkan. Dan kalau diam saja belum tentu dia akan mendapatkan keamanan. Singkat cerita, Chris menulis salam perpisahan kepada Dana. Lalu scene pun berpindah ke Medina dan Mr. King.
Yang saat ini mereka pun sudah ada di TKP, dan ternyata itu adalah rumah dari Christian Wolf. Mereka pun menemukan beberapa CCTV dan secara mengejutkan, mereka mendapat senapan mesin di sebuah garasinya Chris. Namun dari itu semua, Mr. King memperhatikan sebuah termos yang penyok dan entah ada apa, sepertinya Mr. King ini memiliki kenangan tersendiri. Di waktu yang bersamaan pun, kini pasukan penjahat tadi berada di rumah lamar Blackburn. Lalu sang misterius tadi bersama anak buahnya menyiapkan segala persenjataan dan kamera untuk mengetahui jika Chris sudah Sin berpindah kembali kepada Mr. King dan Medina. Dan mereka pun kini berbincang-bincang akan masa lalu mereka berdua. Singkat cerita, Mr. King menceritakan tentang dirinya beberapa tahun lalu saat menyelidiki Christian Wolf. Jadi, ketika pada masa itu, terjadilah sebuah aksi baku hantam yang terjadi di sebuah tempat dan kebetulan Mr. King pun sedang ada di sana. Lalu dengan sigap, Mr. King pun mengikuti pria yang sudah membuat turu para gangster. Dan dia pun terkaget karena semua anak buah dari Tony Borzano sudah dibuat turu untuk selamanya. Akhirnya dia pun menemukan persembunyian bos mafia itu dan terdengarlah bos mafia itu meminta ampun kepada Christian Wolf. Singkat cerita, suara itu pun berhenti mendadak dan Mr. King mendapatkan todongan kasih sayang oleh Chris. Dikarenakan Mr. King bilang kalau dia punya anak, maka Chris pun meninggalkan dia tanpa jejak. Dan Mr. King pun bercerita bahwa dia sangat amat menyesal karena dirinya tersebut juga udah lalai melindungi seorang mantan napi yang bernama Francis. Ya, Francis yang merupakan adalah gurunya Chris semasa Chris menjalani masa hukumannya di dalam lapas. Karena Francis ini sangat membantu pemerintah untuk mengungkap aksi dari para bandar penggelapan uang, terlebih juga aksi penggelapan uang yang dilakukan oleh Tony Borzano. Namun karena Mr. King ini menganggap Francis hanyalah sekedar omon-omon, akhirnya setelah Francis dibebaskan, Francis pun ditangkap oleh gengnya Tony dan dibuat turu untuk selamanya. Disitulah Mr. King mengungkapkan bahwa itu adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Lalu, setelah tragedi Mr. King ditodong oleh Chris, dia pun memutuskan untuk pensiun dari agen federal. Tiba-tiba ada seseorang misterius yang menelpon King untuk menantang permainan puzzle dalam kasusnya. Siapakah yang menodong dirinya? Disitulah Mr. King menceritakan bahwa sosok Chris ini adalah orang yang pernah ditahan di sebuah penjara militer Amerika Serikat. Di situ pun Medina terkaget, sudah bisa dipastikan datanya pasti ada di sana. Akan tetapi Mr. King tidak meresponi dan hanya melanjutkan biografi dari Christian Wolf ini. Kalau dia dulunya merupakan angkatan darat AS yang sudah membuat kekacauan di sebuah rumah duka. Kita diperlihatkan bahwa yang sudah berpulang itu adalah ibunya Chris sendiri. Chris datang bersama sang ayah untuk bermaksud melayat dan mengucapkan salam perpisahan. Namun karena agen penjaga ini sangat berlebihan, kekacauan pun terjadi. Ada beberapa orang yang dilarikan ke rumah sakit akibat pukulan Chris. Namun naas, sang ayah pun gugur di tempat. Dan disitulah Mr. King mengungkapkan bahwa Wolf yang selama dia cari ini adalah Christian Wolf, sang akuntan itu sendiri. Singkat cerita, terdengarlah bunyi telepon. Dengan sigap Medina pun mengangkat telepon ini dan ada sosok rekan Chris yang memberikan alamat tentang robotik. Lalu malam pun poek. Saat ini di kediaman lamar, semua pasukan bayaran pun sudah berkumpul untuk menghabisi Chris. Saat mereka sedang mengalor ngidul berbicara, terdengarlah suara letusan senjata dari luar rumah. Ternyata Chris sudah datang dan dua anak buah bayaran lamar sudah dilumpuhkan. Seketika adu mekanik pun terjadi. Dengan santuy Chris pun menghujani peluru ke arah rumah dan anak buah yang mengintip pun dibuat tumbang. Situasi semakin kacau karena ulah satu orang ini. Lalu adu mekanik pun terus berlanjut. Satu persatu anak buah bayaran lamar terkapar turu. Setelah Chris berhasil masuk ke dalam rumah, dia pun disambut hangat oleh si botak untuk bergelut. Lalu saat adegan gelut terjadi, sang bos mafia yang kini memantau CCTV seperti mengenali siapa Chris dari wajahnya. Setelah Chris membuat turu si botak, dia pun berbicara sajak Solomon Grundy sampai membuat si bos segera menghampiri Chris di lokasi. Namun salah satu anggota yang botak menembaki Chris. Sampai si bos datang, dia pun menyuruh untuk berhenti. Tapi karena si botak ini gak mendengar, akhirnya dia pun dibuat tidur untuk selamanya oleh si bos mafia. Akhirnya, si bos yang bernama Braxton ini pun bertemu dengan Chris. Namun, siapa kita sangka? Rupanya, mereka adalah saudara kandung yang bertemu di waktu yang tidak tepat. Braxton yang kita kenal dulu yang selalu mengcover kakaknya, kini menjadi salah satu bos mafia bayaran untuk menjadi eksekutor. Singkat cerita, Chris pun menyuruh Braxton untuk pergi. Namun bukannya pergi, dia pun malah melawan Chris. Sampai adegan adu mekanik pun terjadi lagi. Karena Chris ini memang tebal seperti Gatot Kaca, dia pun memenangkan adu mekanik melawan adiknya. Akhirnya, reuni kecil pun terjadi. Sampai Brax pun menyalahkan aksi Chris saat harus ke rumah duka.
karena Brax sangatlah sedih semenjak kepergian ayahnya. Dan bagi Brax itu adalah salahnya Chris. Saat sedang asik-asiknya reuni, datanglah Lamar dan meneriaki mereka berdua. Karena Lamar ini sangat mengganggu reuni keluarga, Lamar pun dibuat tidur selamanya oleh Chris dengan penuh kasih sayang. Dengan sopan, Chris meminta maaf kepada Brax, sampai Brax pun menggoda kakaknya agar tersenyum. Lalu, mereka pun memutuskan akan bertemu lagi seminggu ke depan. Dan akhirnya, Chris pun memenangkan pertarungan itu dan meninggalkan Brax seorang diri. Keesokan harinya, di sebuah konferensi pers, Medina pun secara resmi menerima penghargaan soal kasus buronan penggelapan pajak itu. Dan secara resmi, dia pun sudah diangkat menjadi agen federal yang berbarengan dengan pensiunnya Mr. King. Di tempat lain di sebuah panti terapi, kita melihat anak yang mengidap OCD bertemu dengan seseorang wanita yang memiliki masalah saraf bernama Justin. Lalu Justin pun mengajak anak itu untuk bermain, dan secara mengejutkan, suara AI yang selama ini menjadi rekan Chris adalah Justin. Dia adalah si wanita yang pada awal scene tadi. Di waktu yang sama, Dana kesana kemari mencari Chris, dan karena Chris sudah tidak ada di lokasi persembunyiannya, Dana pun kembali ke apartemennya dan dia pun melakukan renovasi apartemennya. Tak lupa dia pun mendapatkan paket misterius yang ternyata itu adalah lukisan yang diberikan oleh Chris sebagai kenang-kenangan. Dana pun tertegun diam dan hanya bisa merindukan Chris. Di tempat yang berbeda, Chris yang saat ini sedang menyetir hanya bisa tersenyum karena sudah memberikan Dana sesuatu yang berharga sebagai tanda kasihnya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat entahlah, simpulkan sendiri. Jadi pesan moral dalam film ini adalah, kasihilah keluargamu sebelum semuanya terlambat, dan lindungilah orang yang kamu kasihi sebelum semuanya menjadi terlambat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan dukung terus untuk pertumbuhan channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa kalau mau direkapin film apa, tinggal komen aja di kolom komentar. Saya, Masyo, perwakilan direksi dari Agen Pulang Nonton, mengucapkan sampai jumpa lagi. Adios.